semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini saya Tessa Rila Lederhi bersama teman aku Grady Hermanda Banunaek. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu kesesatan berpikir. Sebelum kita mulai diskusinya, aku akan menjelaskan sedikit tentang isi paper saya, yaitu tentang kesesatan berpikir. Jadi kesesatan berpikir atau fallacy itu adalah kekeliruan dalam penalaran yang terlihat logis tetapi sebenarnya salah. Dalam paper ini dijelaskan bahwa kesesatan berpikir terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kesesatan formal yang disebabkan oleh kesalahan struktur dan kesesatan non-formal yang terjadi karena kesalahan penggunaan bahasa atau makna. Paper ini juga menegaskan bahwa kesesatan berpikir dapat berdampak besar terhadap pola pikir manusia. Orang yang terjebak dalam kesesatan berpikir biasanya sulit berpikir kritis, mudah termakan hoax, dan rentan bersikap emosional dalam berargumen. Karena itu, penulis menyarankan pentingnya melatih berpikir kritis, menggunakan bahasa yang tepat, dan mengendalikan emosi dalam berargumen supaya kita bisa terhindar dari kesalahan logika. Lalu logika itu apa, dan apa aja sih pengertian logika menurut para ahli? Ya, secara etimologis logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logike yang artinya kata sifat, dan logos yang berarti kata benda, dan diartikan sebagai pertimbangan akal yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dengan bahasa. Jadi, logika adalah suatu proses berpikir yang sistematis yang dilakukan oleh akal. Logos juga berarti wacana. Wacana merupakan pandangan yang digambarkan oleh pikiran. Oleh karena itu, pikiran dengan kata mempunyai hubungan erat. Artinya bahwa bahasa mempunyai kaitan erat dengan pikiran. Lalu, menurut Insinyur Sujono, logika adalah ilmu kecakapan untuk berpikir lurus. Dalam pandangannya, logika tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan teori atau konsep teoritis, tetapi juga sebagai kemampuan praktis yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara tepat dan sistematis. Lalu, logika menurut Audi adalah instrumen penting dalam penyelidikan ilmiah dan filosofis karena membantu dalam menilai kebenaran suatu penalaran, bukan berdasarkan isi semata, tetapi berdasarkan bentuk dan ketepatan hubungan antara logis antar premis. Menurut Frege, logika harus dipisahkan dari psikologi karena logika bukan tentang bagaimana manusia berpikir secara faktual, melainkan bagaimana seharusnya berpikir secara benar menurut struktur formal kebenaran. Ia melihat logika sebagai dasar bagi seluruh ilmu, terutama matematika, dan berpendapat bahwa hubungan antar premis dan kesimpulan bersifat objektif serta dapat dinyatakan secara simbolik. Untuk membahas lebih dalam mengenai isi dan contoh-contohnya, aku sudah ada bersama narasumber hari ini, yaitu Grady. Halo Grady. Halo juga Tessa. Hai juga buat semua yang nonton. Senang banget bisa ngobrol tentang topik ini karena sebenarnya kesesatan berpikir itu sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi banyak orang yang tidak sadar kalau itu termaksud dalam kesesatan berpikir. Setuju sekali. Oke, kalau begitu langsung aja Grady bisa jelaskan dulu secara singkat apa sih kesesatan berpikir itu? Oke, kesesatan berpikir atau fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran yang terlihat logis tapi sebenarnya salah. Ada dua jenis kesalahan utama, yaitu kesesatan formal atau kesesatan dalam struktur logika, dan kesesatan non-formal atau kesalahan yang muncul karena penggunaan bahasa, makna, atau konteks yang keliru. Berarti meskipun argumennya itu kelihatan masuk akal, tapi belum tentu benar ya, kalau cara berpikirnya nggak sesuai aturan logika. Ya, benar sekali. Justru itulah yang bikin kesesatan berpikir berbahaya, karena tampak logis, padahal menyesatkan. Kalau dilihat dari sejarahnya, konsep logika ini mulai dari mana sih?
Oke. Kalau kita melihat sejarahnya, logika itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ada filsuf yang sangat terkenal yaitu Aristoteles. Ia dikenal sebagai bapak logika lewat karyanya Organon. Ia juga yang pertama membahas kesesatan berpikir dalam Skeptical Refutation. Setelah itu, banyak tokoh lain seperti Francis Bacon, John Locke, Gottlob Frege yang mengembangkan logika sampai jadi dasar berpikir ilmiah seperti sekarang. Wah, menarik banget ya. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenisnya. Bisa dijelaskan dulu nggak, Grady, apa itu kesesatan formal? Oke. Kesesatan formal adalah kesalahan pada bentuk atau struktur logika, bukan pada isi argumen. Contohnya seperti ini. Semua rumah punya halaman. Buku logika punya halaman. Jadi buku logika adalah rumah. Di sini kata halaman punya dua arti berbeda sehingga kesimpulannya salah secara logis. Ada juga bentuk lain seperti term tengah tidak berdistribusi dan dua premis yang mengingkari. Semua itu melanggar aturan dasar silogisme. Oh, jadi kesalahan formal itu bisa terdeteksi dari susunan argumennya ya, bukan dari sisi kalimatnya? Ya, tepat sekali. Kalau yang non formal atau kesesatan karena bahasa gimana contohnya? Nah, kalau untuk kesesatan ini dalam bahasa itu juga menarik. Kesesatan non formal terjadi karena makna kata atau kalimat yang tidak tepat. Misalnya kesesatan amfobioli. Kalimatnya ditafsirkan ganda. Contoh, dijual kursi bayi tanpa lengan. Kalimat ini berarti kursinya yang tanpa lengan atau bayinya yang tanpa lengan. Ada kesesatan metamorfosis seperti kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Kalau dimaknai secara harfiah, bukan itu jelas salah karena negara bukan makhluk hidup yang punya tulang punggung. Ya benar juga ya. Jadi intinya penggunaan bahasa yang tidak hati-hati itu bisa bikin argumen kita menyesatkan. Kalau begitu, apa dampaknya kalau seseorang sering terjebak dalam kesesatan berpikir? Ya, dampaknya besar banget. Dampaknya tentu sangat besar. Pertama, orang jadi tidak kritis dan mudah percaya hal salah seperti hoax. Kedua, kesesatan berpikir bisa bikin polarisasi sosial, misalnya media sosial. Orang gampang banget tersulut emosi karena argumennya sebenarnya tidak logis. Jadi bukan cuma berpengaruh pada individu tapi juga bisa merusak komunikasi sosial ya. Iya, bahkan bisa menghambat kemampuan berpikir ilmiah dan menurunkan kualitas dialog publik. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya tidak mudah terjebak dalam kesesatan berpikir? Ada beberapa langkah penting. Yang pertama, pahami jenis-jenis kesesatan berpikir. Kedua, biasakan berpikir kritis. Selalu cek apakah kesimpulan logis dan relevan. Ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Keempat, kendalikan emosi saat berargumen. Dan yang kelima, berani menerima kritik dan terbuka pada bukti. Dengan cara itu, kita bisa membangun kebiasaan berpikir yang rasional dan reflektif. Jadi berpikir kritis itu bukan cuma soal pintar berdebat ya, tapi juga soal mau belajar dan terbuka terhadap kebenaran. Ya, betul sekali. Baik, dari pembahasan tadi kita bisa disimpulkan bahwa kesesatan berpikir adalah kesalahan penalaran yang bisa menyesatkan cara kita berpikir dan juga berkomunikasi. Ya, dan belajar logika serta berpikir kritis, kita bisa menghindari jebakan-jebakan itu dan jadi pribadi yang lebih rasional dan objektif. Oke, terima kasih banyak Grady atas penjelasannya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah semuanya.